Para pemirsa Madani TV dan juga IKI TV dimanapun berada, baik dalam negeri dan luar negeri, akan kita lanjutkan pada sesi kedua ini, yaitu tentang kaidah syukur, sehingga kita akan memahami betul bahwa syukur itu tidak hanya ketika kita dapat uang, kita dapat kenikmatan, kemudian alhamdulillahirrabbilalamin. Bahwa itu syukur iya, tapi kemudian lebih mendalam lagi syukur itu seperti apa sih gitu. Syukur itu harus dibangun seperti apa. Yang pertama, khudu'us syakir lil mashkur. Jadi tunduknya orang yang bersyukur kepada Allah, ketundukan seseorang kepada Allah, itu poin pertama, bahwa syukurnya itu dibangun atas tunduknya, kepatuhannya, ketaatannya seseorang kepada Allah. Kemudian yang kedua, hubbus syakir lil mashkur. Cinta orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika Allah perintahkan, orang itu menjalaninya, melaksanakan dengan penuh cinta dan semangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat mencintai apa yang diperintahkan, ketika melaksanakan dengan penuh senang hati, maka kecintaan terhadap keberadaan Allah, cintanya kita kepada kemahaan Allah, cintanya kita terhadap aturan-aturan Allah, cintanya kita terhadap larangan Allah, ketika melaksanakan dengan penuh kecintaan kepada Allah, ketika kita mencoba menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang salah, itu adalah bentuk upaya dan usaha kita jauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah. Kita melakukannya semuanya dengan penuh kecintaan. Kemudian syukur itu dibangun dengan i'tirafus syakir lil mashkur. Mengakui kepada zat yang disyukuri. Ketika kita meyakini bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah, Allah lah yang menciptakan. Berarti semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk. Alam semesta dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta. Pengakuan inilah kemudian kita tahu bahwa diri kita ada karena diciptakan oleh Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah, berarti kita ini adalah milik Allah. Kita kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pengakuan kita terhadap zat adanya Allah dengan segala sifat-sifatnya. Ini adalah bentuk bahwa kita bersyukur, kita bangun di atas pengakuan kita tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, syukur itu kita bangun dengan tsana'us syakir 'alal mashkur. Jadi bentuk pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mannan. Pengakuan kita semuanya tentang sifat Allah. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mengucapkan tahmid, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita akan dikatakan bersyukur kepada Allah apabila kita bangun di atas landasan isti'malun ni'am fima la yakrahul mashkur. Jadi menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah. Suara kita adalah nikmat yang Allah berikan. Kesehatan kita adalah nikmat yang Allah berikan.
Harta jabatan kita adalah amanah titipan dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka ketika kita memanfaatkan semua rangkaian yang Allah berikan itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, agar Allah senang, Allah suka, Allah ridho terhadap suara yang kita ucapkan, terhadap kesehatan yang kita manfaatkan, terhadap harta dan jabatan yang kita keluarkan dan kita manfaatkan. Maka setiap sesuatu yang Allah cinta, Allah suka, Allah senang terhadap ucapan, terhadap perilaku, terhadap sikap kita, terhadap perbuatan kita, terhadap kebijakan kita, terhadap harta yang kita keluarkan, maka kita harus pastikan Allah senang, Allah ridho, Allah suka. Maka ketika ini kita lakukan, itulah bahwa landasan sebagai bentuk hamba yang bersyukur kepada Allah itu memang benar-benar kita wujudkan. Akhirnya kita juga memahami bagaimana agar kita faham bahwa sesungguhnya sekian banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Nikmatnya oksigen yang kita hirup seperti di alam bebas seperti ini. Oksigen segar sekali, nikmat sekali. Kita hirup setiap hari. Dan catatannya yang harus kita pahami adalah kita sedot setiap hari oksigen, kita hirup setiap hari oksigen, tapi tidak bayar. Mau bukti? Kalau bahwa oksigen itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang gratis untuk kita. Kita mau coba? Coba kita pencet hidung kita. Kita ambil napas. Kemudian kita pencet hidung kita. Jangan ambil napas, tahan napas. Pertanyaannya adalah, ketika lama-lama oksigen itu tidak masuk di paru-paru kita, apa reaksinya? Badan kita ada sinyal-sinyal yang menunjukkan kita sesak. Kita menjadi tidak nyaman dada kita. Artinya apa? Kita punya ketergantungan kepada oksigen yang Allah ciptakan. Berarti diri kita punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumur hidup kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sirkulasi darah kita yang mengalir pada tubuh kita, denyut jantung kita yang terus berdetak. Kita tergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Oh, ternyata benar. Kalau sirkulasi darah itu berhenti 5 menit saja, tamat kita. Bahkan ketika sirkulasi darah itu ada gelembung udara yang kita kenal dengan masuk angin, sehingga oksigen yang mestinya cepat nyampe ke otak ternyata terlambat. Akhirnya apa? Kita bilang pusing kepala kita. Kenapa? Karena oksigen itu terlambat untuk mengalir ke otak kita. Sehingga kepala kita jadi pusing. Kita menyebutnya masuk angin. Ini menunjukkan bahwa ngalirnya sirkulasi darah pada tubuh kita ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang menunjukkan bahwa kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya, kalau coba kita hitung berapa darah yang mengalir pada tubuh kita setiap hari, berapa oksigen yang kita sedot setiap hari, kita kalikan seumur hidup, berapa kesehatan yang Allah berikan kepada kita, berapa nikmatnya bisa memandang, bisa melihat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatnya kita bisa ngobrol, bisa ngomong, bisa bersuara. Subhanallah. Maka kemudian di dalam surat Ibrahim yang sering kita dengar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan itu ternyata benar. Subhanallah.
syukur itu kita bangun di atas 5 pondasi. Sehingga ketika ini kita fahami dengan benar, disinilah sebenarnya, subhanallah. Kalau kita lihat yang kelimanya saja, isti'malu ni'am la yakrahul mashkur. Isti'malu ni'am fi ma la yakrahul mashkur. Yang disebut syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah. Kita tinggal tanya kepada diri kita. Betulkah di sisa umur kita ini, ketika kita bicara, Allah senang. Ketika kita berkata, Allah ridho. Betulkah terhadap kesehatan fisik yang Allah berikan ini, ketika kita pakai itu Allah senang, Allah ridho? Betulkah hati kita, prasangka kita ini kita jadikan untuk sesuatu, kalau kita berpikir, kalau kita berniat, kalau kita berazam, Allah senang, Allah ridha, Allah suka. Maka kemudian pemahaman paling sederhananya adalah berarti kita harus memastikan. Berarti kita harus berupaya menjadikan setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap aktivitas. Kalau kita punya uang, uang kita ketika kita keluarkan. Kalau kita punya jabatan, jabatan yang kita keluarkan. Pastikan Allah senang, Allah ridho, Allah suka terhadap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan, terhadap harta yang kita keluarkan, terhadap kebijakan yang kita keluarkan. Maka kita akan tahu, akan faham. Sebenarnya kita itu sedang bersyukur kepada Allah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam poin yang ini tentu saja akhirnya kita tahu bahwa kalau kita itu uro-uro di dalam memanfaatkan kesempatan hidup kita, duduk di kursi gurang sambil uro-uro, Allah senang atau tidak? Oh, ternyata Allah tidak memberi pahala. Kalau tidak memberi pahala berarti duduk kita itu tidak sedang bersyukur kepada Allah. Kalau kita bunyi kita itu Allah ridha atau tidak? Oh, ternyata Allah tidak ngasih pahala. Oh, berarti itu tidak sedang bersyukur kepada Allah. Walaupun kita mengatakan akan bebas-bebas saja, sah-sah saja. Iya. Tapi ingat di hadapan Allah, semua yang Allah berikan, ucapan kita, suara kita, kesehatan kita, nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.